guys, ketemu lagi di channel Bill. Oke guys, sebelum memulai video dan masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Arifah Hasibuan, saya berasal dari kelas 11 MIA 1. Oke teman-teman, video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ini bab 3 dari PKN kelas 11. Hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum. Dapat diperkirakan kesemerawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan, ke sebelah kiri atau kanan. Kesimpulannya, hukum itu merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup. Menurut pendapat Van Apeldoorn, bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Berdasarkan keputusan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan menjadi 8 golongan. 1. Berdasarkan sumbernya. Sumber hukum ada 4, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi 4, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. 3. Hukum berdasarkan bentuknya. Untuk berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis, yang dimana diisi hukum tertulis terbagi menjadi 2 lagi, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Lalu kedua, hukum tidak tertulis. Yang keempat, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Hukum ini terbagi menjadi 2, yaitu ius constitutum atau hukum positif dan ius constituendum atau hukum negatif. 5. Berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum ini terbagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal. 6. Berdasarkan sifatnya. Hukum ini juga terbagi menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. 7. Hukum berdasarkan wujudnya. Hukum ini terbagi menjadi 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. 8. Hukum berdasarkan isinya. Hukum ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik terbagi menjadi 4, yaitu hukum pidana, hukum tata negara usaha, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Kedua, hukum privat atau hukum sipil, di mana hukum sipil terbagi menjadi 2, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan atau berdagang. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Badan-badan peradilan ini merupakan sarana bagi rakyat mencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Lembaga ini memiliki fungsi tersendiri, yaitu sesuai dengan kompetensinya.
Kompetensinya terbagi menjadi dua, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Jika seseorang melanggar sebuah hukum, dia akan mendapatkan sanksi. Sanksi dari beberapa norma-norma yang berlaku di masyarakat. 1. Agama. Contohnya beribadah. Sanksi tidak berlangsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, pahala dan dosa. 2. Kesusilaan. Contohnya berlaku jujur. Sanksi tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, yaitu merasakan bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. 3. Kesopanan. Contohnya menghormati orang yang lebih tua. Sanksinya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan. 4. Hukum. Contohnya harus tertib. Sanksi ini tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Saya akhiri video penjelasan saya tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia. Jika saya ada salah-salah dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.